Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Mabah Jufollah dengan NIM 10314240143. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari tugas subjek O 03 ke 3 kelulusan di semester genap 2004-2005. Nah, untuk soal pertama, yaitu sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa galaksi yang diberikan oleh RT sama dengan sin sin T faktor I plus cos T faktor J plus dalam kurung T kuadrat min 3T plus 2 faktor K, di mana komponen faktor K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk poin A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Nah, nomor 1, tunjukkan nilai soal. Nah, itu nomor 1, tentukan nilai apakah partikel tersebut eh, pernah bergerak ke bawah. Nah, untuk turunan pertama yaitu dari ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2, yaitu adalah Z per DT dalam kurung dikali T kuadrat min 3T plus 2. Nah, hasil dari turunan pertama yaitu adalah 2T min 3. Nah, untuk turunan keduanya yaitu hasilnya adalah 2. Nah, jadi karena turunan kedua hasilnya 2 dan itu lebih besar dari 0, maka fungsi ZT adalah fungsi kuadrat yang membuka ke atas. Nah, untuk mencari titik balik, kita eh, jika 2T, kita singkatkan bahwa jika singkatkan tidak, maka jika 2T min 3 sama dengan 0, maka T sama dengan 3 per 2. Gitu. Nah, dikarenakan T lebih besar dari 0, maka partikel bergerak ke bawah pada interval 0 lebih kecil dari T, lebih kecil dari 3 per 2. Nah, sehingga jawabannya adalah iya, bahwa partikel tersebut pernah bergerak ke bawah. Nah, untuk nomor 2, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Nah, partikel tersebut berhenti bergerak jika vektor kecepatan RT sama dengan dr per dt sama dengan 0 adalah 0. Nah, Ft sama dengan cos T faktor I min sin T faktor J plus 2T min 3 faktor K. Nah, Ft sama dengan 0. Sehingga harus cos T sama dengan 0, sin T sama dengan 0, 2T min 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada nilai T yang memenuhi ketiga persamaan tersebut secara simultan. Sehingga kita melakukan hasil itu tidak ada partikel. Tidak ada. Bahwa partikel tidak pernah berhenti bergerak. Gitu. Sehingga jawabannya adalah tidak. Untuk nomor C. Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Nah, itu nomor C. Nah, di sini kan nilai
T kan sama dengan 12 nih. Nah, sehingga T kuadrat min 3T plus 2 menjadi T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Nah, kemudian kita di sini menggunakan rumus kuadrat. Itu T min dalam kurung min 3 kurang lebih akar min 3 kuadrat min 4 min 4 min 4 min 1 dikali min 10 per 2 dari 1. Nah, sehingga sini itu 3 kurang lebih akar 9 plus 10 per 2 dengan 3 kurang lebih 7 per 2 sini ini. Nah, terusnya yaitu 3 kita kurangkan dengan 7 dibagi 2 sama dengan 5. Atau T-nya itu kurang. Nah, kok aneh ya? Solusi T sama dengan 3 tambah 7 per 2 sama dengan 5. Atau T sama dengan 7. T sama dengan 3 kurang 7 per 2 sama dengan min 2. Nah, karena T di sini lebih besar dari 0, maka T sama dengan 5. Sehingga partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah pada T sama dengan 5 detik. Karena kita menggunakan yang 3 plus 7 per 2 sama dengan 5. Nah, kemudian untuk yang bagian D, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Nah, kecepatan pasti pada T sama dengan 5 berarti itu F5 sama dengan cos 5 faktor I min sin 5 faktor J plus dalam kurung 2 5 min 3 faktor sama dengan cos 5 faktor I min sin 5 faktor I plus J faktor. Nah, sehingga kita mendapatkan kecepatan total yaitu ini mutlak F5 sama dengan cos kuadrat 5 plus sin kuadrat 5 plus 7 kuadrat sama dengan akar 1 plus 49. Nah, hasilnya adalah 50. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 7071 meter per mps per second. Jadi kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter ialah sekitar 1001 meter per second. Kemudian untuk E, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Nah, untuk yang bagian E. Nah, garis singgung pada lintasan T sama dengan 5 diberikan oleh vektor kecepatan F. Nah, F5 ini kan hasilnya kayak tadi itu cos 5 faktor I sama dengan cos 9 min sin 5 faktor J plus 7 faktor kan. Nah, sehingga kita mencari faktor arah unit atau bisa dibilang faktor satuannya itu P sama dengan F5 per nilai faktor F5 sama dengan hasilnya itu cos 5 faktor I min sin 5 faktor J plus 7 faktor K per 50. Nah, sehingga sehingga
Sehingga faktor arah dari garis ini yaitu cos 5 i per i min sin 5 faktor t plus 7 faktor k per akar 5 per jawabannya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 diketahui kurva berikut ya sama dengan 0 jika x lebih kecil dari 0 dan x kuadrat jika x lebih besar dari 0. Nah, itu soal poin yang pertama, tentukan nilai y aksen saat x sama dengan 0. Nah, kan turunan pertama itu turunan dari kiri kan ini yang ini x lebih kecil sama 0. Nah, untuk limit h menuju 0 dari kiri itu y dikali dalam kurung 0 plus h min y 0 per h. Nah, sehingga hasilnya itu limit h menuju 0 dari kiri atau min 0 min 0 per h sama dengan 0. Jelas 0 kan? Kemudian untuk turunan dari kanan yaitu 0 x lebih besar dari 0 itu limit h menuju 0 dari kanan 0 cenderung dalam kurung akar 3 akar 3 dalam kurung pangkat 3 0 plus h min 0 per h sama dengan limit h menuju 0 dari kanan h kuadrat sama dengan 0. Nah, karena turunan dari kiri dan kanan sama, hasilnya adalah 0, 0, maka turunan x sama dengan 0 dan y 0 sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah 0. Jadi asalnya itu 0. Nah, kemudian B. Tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0, 0,0, 0 untuk x lebih besar dari 0 itu y sama dengan x pangkat 3. Nah, untuk turunan pertama hasilnya itu 3x pangkat 2. Nah, untuk turunan keduanya itu hasilnya adalah x dari 3 dari 2 minus. Sehingga kelengkungan K diberikan oleh K sama dengan ini mutak Y yang kedua per 1 plus C yang utama pangkat 2 pangkat 3 per 2 sama dengan 6x per dalam kurung 1 plus dalam kurung pangkat 3 per 2 1 plus 9x pangkat 4. Nah, sehingga limit x menuju 0 dari kanan itu 6x per dalam kurung pangkat 3 per 2 1 plus 9 x pangkat 4 9 0. Nah, untuk x lebih kecil dari 0 kan ya sama dengan 0 tuh. Nah, sehingga kelengkungannya juga 0. Jadi, besar kelengkungan kurva di titik 0 adalah 0. Tuh. Sekian dari saya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.